Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, untuk adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, selanjutnya adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Sambil angkat jari telunjuknya kita akan panggil musik. 1, 2, 3, musik. Semuanya tepuk tangan di depan dadanya masing-masing ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Masih tetap tepuk tangan ya. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Oke, sekarang yang ulang tahun mulai hari Senin sampai hari ini hari Minggu harap bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Untuk orang tua kami juga yang ulang tahun boleh berdiri Amang, boleh berdiri Nang ya. Oke Nang, sama-sama kita ucapkan Iya, ya Nang ya. Nang. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, sekarang kita buka buku nyanyian kita nomor 549 ayat 1. 549 ayat 1. Walaupun aku anak kecil, kepada Yesus aku pergi. Hanyalah Dia ku turuti, sampai ke surga aku nanti. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku. Pakai hidupku terimalah, memuji Engkau selamanya. Ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat yang Kuberikan kepada kami, sehingga kami dalam keadaan sehat dan dapat kami mengikuti ibadah kami secara online. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu. Jikalau ada adik kami sekolah minggu yang sedang sakit Tuhan, di rumah maupun di rumah sakit, Engkaulah yang dapat menyembuhkannya Tuhan. Berkati obat yang diminum Tuhan, supaya adik-adik kami Tuhan bisa berkumpul kembali bersama keluarga mereka, dan bisa kembali bermain bersama teman-teman mereka. Jikalau ada orang-orang tua, anak sekolah minggu kami juga yang sedang sakit Tuhan, berkati juga, sembuhkan juga dari segala penyakitnya Tuhan. Begitu juga kami seluruh guru-guru sekolah minggu, berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Engkau yang senantiasa menyertai di setiap langkah kami Tuhan.
Begitu besar dosa yang kami lakukan, yang kami sengaja maupun tidak. Ampunilah kami Tuhan, agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Terpuji termulia nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Buka buku nyanyiannya dari 666 ayat yang pertama. 666. Sekalian kita bangkit berdiri adik ya. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita bacakan tita yang ketiga dan maksudnya. Anak-anak kami boleh buka katekismusnya dan ikuti di dalam hati. Tita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Kita berdoa bersama minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 683 ayat yang pertama sambil bangkit berdiri. 683. Berdoa untuk pengampunan dosa kita. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Kita doa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian 190 ayat yang kedua. 190 ayat yang kedua. Tuhanku
Hafalan kita untuk bulan Agustus pada minggu yang pertama tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kita sama-sama membacakannya. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari 214 ayat yang ketiga sambil bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta anak sekolah minggu. Warta kita untuk minggu ini ya adik-adik dengar semua. Satu, ibadah kita tetap secara online, tetap di rumah. Yang semangat ya adik mengikutinya ya. Baru untuk nomor 2, untuk hari-hari belakangan ini cuaca kurang bagus. Jadi adik-adik kami tetap jaga kesehatannya di rumah. Bila keluar rumah tetaplah memakai masker. Nomor 3, karena banyaknya adik-adik sekolah minggu yang sedang sakit, yang di rumah maupun yang di rumah sakit, mari kita sama-sama mendoakan biar adik-adik teman-teman kita bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan teman-temannya. Nomor 4, adik-adik yang kami kasihi, ada guru sekolah minggu di hari-hari yang lalu pulang kampung selamanya, yaitu Inang Sonia atau Tante Sonia. Mereka pulang selamanya ke Medan. Dan terutama untuk adik-adik kami yang di sekolah minggu di Mutiara Indah. Untuk yang kelima, untuk adik-adik kelas 5 dan kelas 6 diharap untuk menghafal tita pertama dan sampai ke 10 beserta maksudnya. Demikianlah warta kita untuk hari ini. Kita bernyanyi kembali dari 743 ayat yang kedua sambil kita mempersiapkan firman Tuhan.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat kasih-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini di mana kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah kami, sukacita kami, melalui setiap nyanyian dan doa kami. Biarlah Tuhan yang mendengar dan menerima semua nyanyian dan doa kami menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, ajari kami Tuhan untuk bisa mengerti dan kuatkan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, bagi semua adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang beribadah di rumah kita masing-masing, untuk itu kami mau menyapa kita semua. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sepertinya belum semua menjawab di rumah. Amang bisa lihat dari sini. Shalom adik-adik sekolah minggu. Itu yang pakai baju merah masih senyum-senyum. Coba jawab semua. Sekali lagi, shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, gitu dong. Iya, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Untuk itu saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita buat kita. Maka mari semua adik-adik sekolah minggu buka Alkitabnya dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai 9. Ya, ayo coba dibuka Alkitabnya, kitab Efesus pasal yang kelima ayat 8 dan ayat 9. Sudah dibuka? Efesus di mana itu? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Benar, ya. Efesus itu ada di Perjanjian Baru. Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Oke, saya mau mengajak adik-adik di rumah menemani saya membaca ayat 8. Semua yang laki-laki baca ayat 9, perempuan membacanya. Bersama dengan Amang membaca di sini. Ayat 8 kita semua yang laki-laki sama-sama membaca, yang perempuan Amang dan perempuan ayat 9 nantinya. Oke, kita mulai ayat 8, 2, 3 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang perempuan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amang bacakan sekali lagi, kita ikuti dalam hati kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itulah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu kita semua yang berbahagia pada hari ini, Amang mau ajak kita semua, mari tutup dulu matanya dengan kedua tangannya. Ayo tutup matanya, jangan ada yang ngintip. Sudah ditutup? Belum semua, masih kelihatan. Masih ada yang ngintip dari sini. Oke? Coba tutup matanya dengan kedua tangannya. Nah, sekarang ketika kamu menutup mata dengan kedua tanganmu, apa yang kamu lihat? Pasti gelap bukan? Nah, iya pasti gelap. Kecuali kamu nggak ngintip ya. Nah, coba bayangkan dengan posisi seperti itu. Kamu menutup mata dengan tanganmu, lalu kamu sambil berjalan. Apa yang akan terjadi? Pasti kita tidak akan tahu mana jalan yang benar. Jangan-jangan kaki kita akan tersandung kepada kursi, kepada meja, dan bisa saja
ketika kita berjalan dengan posisi mata ditutup, kita akan terjatuh dan terluka. Ada yang berani coba? Nanti setelah ibadah ini berjalan keliling rumah dengan tutup mata? Kalau mau coba tetap hati-hati ya, jangan sampai terjatuh. Nah itu contoh adik-adik. Seperti itulah hidup di dalam dosa. Membuat kita tidak lagi tahu mana jalan yang benar, jalan yang salah. Dosa itu menggelapkan mata kita. Dosa itu menutup mata kita. Sehingga kita tidak lagi berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Ibarat tadi kita menutup mata dan berjalan, seperti itulah orang yang hidup di dalam dosa. Dia akan terjatuh, hidup menderita, hidup susah. Dosa itu membuat kita malas belajar. Dosa itu membuat kita mencuri, berbohong, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati teman-teman. Itu hidup di dalam dosa. Membuat kita terjatuh, tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, membuat kita malas. Seperti tadi yang saya katakan, kalau kita menutup mata dan berjalan, kita akan terjatuh dan tersandung. Seperti itulah contoh orang yang hidup di dalam dosa. Nah untuk itu tadi kita sudah baca sama-sama, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, jangan mau hidup dalam kegelapan, tapi hiduplah di dalam terang. Jangan mau hidup di dalam kegelapan, tapi hiduplah di dalam terang. Nah untuk itu adik-adik sekolah minggu yang terkasih, bagaimanakah hidup di dalam terang? Itu yang mau kita lihat melalui firman Tuhan hari ini. Bagaimanakah hidup di dalam terang? Yang pertama, hidup di dalam terang adalah hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam terang adalah hidup di dalam firman Tuhan. Saya mau ajak adik-adik semua ucapkan sama-sama itu di rumah. Hidup di dalam terang adalah hidup di dalam firman Tuhan. Ikuti ya. Hidup di dalam terang adalah hidup di dalam firman Tuhan. Adik-adik di rumah pernah nggak mengalami di rumah mati lampu? Pasti pernah dong. Kalau mati lampu, biasanya bapak atau mama langsung cari apa untuk benda penerang? Setidaknya yang sering adalah mencari lilin atau lampu-lampu darurat. Artinya kalau suasana lagi gelap, kita butuh benda penerang supaya terang. Nah hidup ini juga seperti itu. Biar hidup kita enggak gelap, maka kita butuh penerang. Apakah penerang? Firman Tuhan. Coba buka semuanya Mazmur 119 ayat 150. Mazmur 119 ayat 150. Udah dapat belum? Ayo lomba buka cepat ayo. Mazmur 119 ayat 150. Sama-sama dibaca. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah artinya firman itu adalah benda penerang. Menerangi jalan kita, mengajari kita, menuntun kita agar tidak terjatuh. Jadi itu pesan pertama. Bagaimana agar hidup kita di dalam terang? Yang pertama adalah hidup di dalam terang adalah hidup di dalam firman Tuhan. Jadi kalau adik-adik tidak mau hidup kayak tutup mata tadi, gelap, terjatuh, maka hiduplah di dalam terang. Caranya hiduplah di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan akan membuat hidupmu terang, jelas. Seperti rambu-rambu lalu lintas yang menuntun pejalan, ketika kita mematuhinya, maka kita akan selamat sampai tujuan. Demikianlah adik-adik sekolah minggu yang hidup di dalam firman. Jalannya akan terang sampai kepada tujuannya. Yang kedua, hidup di dalam terang adalah hidup yang berbuah kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Itu ada tadi dikatakan ayat 9. Hidup di dalam terang adalah hidup yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sekali lagi, mari sama-sama katakan, hidup di dalam terang berbuahkan
kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi tandanya sekolah minggu yang hidup di dalam terang itu, dia akan baik kepada semua orang. Baik kepada temannya, kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya, kepada siapapun, dia akan baik. Dan tutur katanya, kelakuannya, sikapnya akan benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kata firman Tuhan loh, siapa yang hidup di dalam terang, dia akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kalau adik-adik berkata adik-adik hidup dalam terang, tunjukkanlah hidupmu yang baik kepada semua orang, mengasihi semua orang, kata-katamu dan sikapmu juga benar, jujur, berkata yang benar di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Itu pesan yang kedua. Hidup di dalam terang adalah hidup yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, dikatakan di sini bahwa hidup di dalam terang adalah hidup yang memberi contoh dan teladan kepada orang-orang sekitarnya. Hidup di dalam terang adalah hidup yang memberikan contoh yang baik dan teladan yang baik kepada teman-temannya. Apalagi sekarang sekolah minggu, udah banyak sekolah minggu yang mudah terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Iya kan? Sekolah minggu cepat sekali menangkap apa kata orang. Ya, saya pernah dengar ada segerombolan anak-anak lagi main-main. Udah pintar mereka bahasa-bahasa yang kotor, yang sebenarnya tidak cocok diucapkan anak-anak sekolah minggu. Dari mana coba? Kalau bukan dari pendengaran yang mereka dengar. Nah, anak-anak di dalam terang tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal buruk. Tapi anak-anak di dalam terang justru memberi contoh, memberi teladan yang baik. Jika ada temanmu cakapnya kotor, katakan, "Hei, Tuhan tidak suka seperti itu. Berkatalah yang baik." Gitu dong. Jangan malah terpengaruh. Ketika ada temanmu kelakuannya kurang baik, maka kita mengingatkan, "Hei, kita anak Tuhan. Berlakulah yang baik, berucaplah yang benar." Itu pesan yang ketiga, bahwa anak-anak yang hidup di dalam terang, dia tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, tapi justru dia memberi contoh yang baik, memberi teladan yang baik, mampu mengarahkan teman-temannya ke arah yang baik. Jadi itu tadi adik-adik, kalau firman Tuhan mengajak kita jangan hidup dalam kegelapan, hiduplah dalam terang, ada 3 pesannya tadi. Yang pertama, hidup di dalam terang adalah hidup di dalam firman Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam terang, hidup yang berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Dan yang ketiga, hidup di dalam terang adalah hidup yang memberi contoh dan teladan yang baik kepada sesamanya. Hidup di dalam gelap itu tidak enak. Mau enggak tiap hari mati lampu? Ada yang mau? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Lebih enak hidup dalam terang, bukan? Untuk itu mari hiduplah di dalam terang, hiduplah di dalam firman, hiduplah di dalam kelakuan yang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah buat firman-Mu. Engkau mengajari kami agar kami hidup di dalam terang dan menjauhkan diri dari kegelapan, dari dosa, dari hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Untuk itu ajari kami Tuhan untuk berkata benar, bertingkah laku benar, dan berbuat baik serta mengasihi semua orang. Untuk hidup di dalam terang, Tuhan mengajari kami agar selalu hidup mendengarkan firman. Ajari kami Tuhan untuk selalu menyukai, mencintai firman Tuhan. Rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan firman. Karena hanya dengan firman-lah kami bisa menjalani hidup kami dengan semangat dan memperoleh terang dalam setiap langkah kami. Ajari kami Tuhan
untuk tidak gampang terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan kami. Tapi kuatkan kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kasih, memberi contoh yang baik, memberi contoh dan teladan yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih buat firman-Mu, ajari kami untuk boleh mengerti firman-Mu dan kuatkan kami untuk boleh melakukannya di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu di dalam setiap studi kami yang saat ini kami semua harus belajar dari rumah dengan proses daring, dan itu menjadi sebuah proses belajar mengajar yang sangat baru bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk mampu mengikutinya. Mampukan kami Tuhan untuk boleh tetap senantiasa rajin belajar. Dan berikan kami semangat untuk selalu tidak bosan-bosannya memakai waktu kami untuk selalu belajar dan belajar. Sehingga dengan belajar kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan perkenankan. Anak-anak yang berhasil dalam setiap cita-cita kami, membawa sukacita bagi keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Berikan semangat juga kepada guru-guru kami yang senantiasa mengajari kami walaupun kami tidak berjumpa secara fisik, tapi berikan ketabahan, kesabaran, hikmat dan kebijaksanaan bagi guru-guru kami untuk senantiasa semangat dalam mengajari kami. Dan tidak lupa kami juga berdoa bagi orang tua kami, bagi mama kami yang mungkin akhirnya membutuhkan banyak waktu mendampingi kami, atau bahkan karena proses daring ini banyak ibu-ibu yang akhirnya sering marah kepada kami. Berikan mereka kesabaran untuk mendampingi kami anak-anaknya. Berikan mereka juga sukacita untuk mengajari kami walaupun dalam proses daring ini, sehingga kami semua boleh bersukacita Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Kami anak-anak-Mu berdoa, Tuhan, saat ini pandemi belum berakhir, tapi kami percaya kuasa Tuhan boleh tetap Tuhan nyatakan, sehingga COVID-19 ini segera berlalu dalam hidup kami, sehingga kami dapat bersekutu kembali di sekolah, di gereja, dan dalam pergaulan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampunkan kami Tuhan dari dosa kami. Terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya dikeluarkan dulu ya Dek ya. Kita buka buku nyanyian kita dari 720 ayat yang pertama tambah yang ketiga. Nanti ayat yang ketiga bangkit dulu ya Dek ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.